Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kisahnya terkait keadaan Nabi Yusuf alaihissalam setelah dikeluarkan dari sumur. Wa qala alladhi ishtarahu min Misra limra'atihi akrimi mathwah asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada wa kadzalika makkanna li Yusuf وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Dan orang yang membeli Yusuf alaihissalam min Misra, dari orang Mesir. Orang yang membeli Yusuf alaihissalam adalah penguasa yang diwakilkan di Mesir pada waktu itu. Salah seorang penguasa yang ada di Mesir pada waktu itu. Dia berkata kepada istrinya, akrimi mathwa, muliakanlah Yusuf dan tempatkan dia pada tempat yang mulia. Artinya untuk berbuat baik kepadanya, ma'ruf dan sebagainya. Asa ayyang fa'ana, bisa jadi ini firasatnya Al-Malik Al-Aziz, firasatnya Al-Aziz. Asa ayyang fa'ana, bisa jadi Yusuf suatu saat akan memberi manfaat kepada kita. Dan benar, nanti akan memberi manfaat kepada mereka. Au nattakhidahu walada, atau kita jadikan dia anak, kita adopsi sebagai anak. Wa kadzalika makkanna li Yusuf, dan demikianlah kami tempatkan Yusuf tersebut fil ardi. Kami tempatkan, kami kokohkan pada tempat yang layak dan penuh kemuliaan fil ardi, di bumi ini, walinu'allimahu min ta'wilil ahadits, dan agar kami ajarkan kepadanya ilmu tentang ta'wil mimpi ataupun ta'wil kejadian. Wallahu ghalibun ala amri, dan Allah itu adalah zat yang berkuasa tentang segala urusan perkaranya, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak menyadarinya. Tidak menyadarinya dari sisi mana? Terkadang ada sebagian orang merasa akalnya itu paling hebat, usahanya itu paling hebat, ilmunya paling banyak. Sementara dalam surat Yusuf ini Allah mengatakan wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Setiap di atas orang yang memiliki ilmu itu ada yang lebih berilmu. Ada yang berakal, ada lagi yang lebih berakal. Ada yang baik usahanya, ada lagi yang lebih baik usahanya. Artinya sadarlah, di sana ada yang lebih baik daripada dirimu. Jangan mentang-mentang merasa diberi keberhasilan terus merasa yang paling dan serba paling. Ini. Walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilman. Dan ketika Yusuf alaihissalam telah mencapai usia yang matang, diterangkan oleh para ulama, usia sidda itu antara 34 atau 43, anak kebalik 34 atau 43 tahun begitu. Atainahu hukman wa ilman, kami berikan kepadanya hukum, ilmu, hukum wa ilmu dan ilmu. Wa kadzalika najzil muhsinin, dan demikianlah kami
membalas orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang baik. Ini janji Allah Subhanahu wa taala atau karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Yusuf, yaitu berupa hikmah dan juga ilmu. Beberapa ayat ini, dua ayat ini, ayat 21 sampai 22 menunjukkan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam diberi kekokohan dalam hal materi, yaitu ditempatkan beliau oleh Allah Subhanahu wa taala di negeri Mesir dan dimasukkan ke dalam lingkungan istana, yang mana selanjutnya nanti beliau akan diberi suatu amanah untuk mengurusi perbendaharaan dari kerajaan tersebut. Yang kedua, at-tamkin al-ma'nawi, dan juga diberi kekokohan secara maknawi, yaitu dengan diberikan wahyu kepadanya, kepada Nabi Yusuf. Kemudian yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika najzil muhsinin. Ini menunjukkan bahwa setiap orang yang melakukan ketaatan atau kebaikan seperti Nabi Yusuf, fa innallaha yu'tihi tilkal manasib, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya bagian seperti yang diberikan bagian kepada Nabi Yusuf. Siapa yang bisa melakukan ketaatan seperti Nabi Yusuf, Allah menjanjikan akan memberikan apa yang telah diberikan kepada Nabi Yusuf. Bisakah kita seperti melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf? Dari masa kecilnya sampai masa mudanya digoda dengan wanita, kemudian terus dilanjutkan dengan diberi amanah dan sebagainya. Ini. Dan yang terakhir dari ayat ini, aktsarun nasi la ya'lamuna haqa'iqal umur al-ilahiyyah. Kebanyakan manusia tidak mengetahui hakikat umur perkara-perkara ilahiyah terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yattaquna bi zawahiril umur, dan mereka hanya mencukupkan dengan keadaan yang nyata dengan panca indera. Atau bisa jadi di antaranya hanya mencukupkan dengan tabiat. Ketika mendapatkan suatu permasalahan, dia lalai dari takdir Allah Subhanahu wa taala, lalai dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan misalnya ketika mereka mendapatkan musibah, mengembalikannya kepada tabiat alam. Kepada tabiat alam. Gempa itu hanya proses alami. Gunung meletus hanya proses alami. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma nursilu bil ayati illa tahwifa." Dan tidaklah kami mengutus suatu tanda-tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, entah dengan adanya gempa, adanya gunung meletus, adanya gerhana dan sebagainya, kecuali untuk mengingatkan hamba ini agar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, jangan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa yang lalai akan dilupakan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya, wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsi wa ghallaqatil abwaaba wa qalat haytala qala ma'adallah innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihuz zalimun. Ini ujian untuk Nabi Yusuf alaihissalam setelah masuk ke dalam lingkungan istana, yang mana di sana ada kenikmatan yang serba ada,
ada wanita-wanita yang cantik, di antaranya istri penguasa tersebut, yang mungkin masyhur di tengah-tengah kita dengan nama Zulaikha. Ya, wanita yang menggoda Nabi Yusuf yang masyhur namanya adalah Zulaikha. Meskipun wallahu a'lam belum ditemukan asar atau hadis yang sahih yang memberikan keterangan tentang hal itu. Akan tapi itu yang masyhur. Sebagaimana masyhurnya kata Balqis atau Bilqis untuk Malikatus Saba. Wa rawadatuhu allati huwa fi baitiha. Dan wanita yang mana Yusuf berada di rumahnya itu menggodanya an-nafsi wa ghallaqatil abwab. Kemudian wanita tersebut menutup pintu kamar. Setelah memanggil Yusuf untuk melayani di dalam kamar, ditutup pintunya. Wa qalat, kemudian wanita itu mengatakan, "Hai Talak, kesinilah, digoda." Yang mana kecantikan wanita tersebut membuat Nabi Yusuf juga tertarik. Akan disebutkan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala ma'adzallah innahu rabbi ahsana maswaya. Nabi Yusuf mengatakan, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahu ini haram, tidak boleh, perbuatan yang tidak benar. Artinya mengganggu wanita yang tidak halal atau berhubungan dengan wanita yang tidak halal. Innahu rabbi ahsana maswaya. Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku, telah menempatkanku pada tempat yang baik. Innahu la yuflihuz zalimun. Dan sungguh orang yang zalim tidak akan beruntung. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Ini. Sungguh wanita tersebut telah condong dan tertarik kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Wa hamma biha. Dan Nabi Yusuf sendiri juga condong dan tertarik kepada wanita tersebut. Akan tetapi laula ara'a burhana rabbi, kalau saja Nabi Yusuf tidak melihat burhan, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Namun Nabi Yusuf alaihissalam mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menguasai dirinya. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Demikianlah kami berikan burhan tersebut agar kami bisa memalingkan Nabi Yusuf alaihissalam dari kejelekan dan dari perbuatan yang tercela. Innahu min ibadinal mukhlasin. Sesungguhnya Nabi Yusuf alaihissalam termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. Karena Nabi Yusuf alaihissalam tidak mau berpaling dari wanita tersebut, sehingga terjadi pertarungan. Wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min dubur. Keduanya itu berlomba untuk meraih pintu. Nabi Yusuf mencoba untuk lari, berusaha untuk lari keluar dari pintu, sedangkan yang wanita berusaha untuk menahannya dari belakang Nabi Yusuf. Wa qaddat qamisahu min dubur, dan menarik baju Nabi Yusuf alaihissalam dari belakangnya. Dan ketika terbuka pintu tersebut, wa alqaya sayyidaha ladal bab, bertemu dengan tuannya, yaitu penguasa tersebut, suami dari wanita tersebut, di depan pintu. Tiba-tiba ketemu. Apa yang terjadi? Langsung sang istri bilang, qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'. Dia mengatakan, apa balasannya bagi orang yang menginginkan kejelekan, mau berbuat tidak senonoh bagi keluargamu, terhadap keluargamu. Ini tuduhan, menuduh
yang tidak benar kepada Nabi Yusuf. Illa, atau tidak ada balasan bagi orang yang ingin berbuat tidak amanah kepada keluargamu kecuali ayyusjana aw adzabun alim, kecuali akan dipenjara atau diberi azab yang sangat pedih, disiksa dengan hukuman yang sangat pedih. Ini wanita tersebut demi membela dirinya justru melemparkan tuduhan dusta. Kalau seandainya wanita tersebut tidak mengatakan yang tidak menuduh dusta Nabi Yusuf akan diam. Tetapi karena demikian Nabi Yusuf pun membela. Qala hiya rawadatni. Nabi Yusuf mengatakan justru dia yang mengajak aku untuk berbuat itu. An-nafsi, mengajak diriku berbuat itu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pun membela Nabi Yusuf. Wa syahida syahidun min ahliya. Ada seorang saksi yang bersaksi, ada seorang dari keluarga orang wanita tersebut bersaksi. Para ulama berselisih. Ada yang mengatakan bayi yang masih kecil, ada yang mengatakan orang yang sudah dewasa. Dan yang dirajihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala adalah orang yang sudah dewasa. Al-muhim ada orang yang bersaksi. In kana qamisuhu qudda min kuhl fa sadaqat wa huwa minal kadhibin. Dengan memberikan pemecahan. Coba lihat. Kalau bajunya itu robeknya di depan, maka wanita itu benar, jujur, dan Yusuf berdusta. Wa in kana qamisuhu qudda min dubur fakadzabat wa huwa minas sadiqin. Kalau baju tersebut robeknya di belakang, maka wanita itulah yang dusta dan Yusuf alaihissalam lah yang jujur, yang benar. Ternyata falamma ra'a qamisahu qudda min dubur qala innahu min kaidikunna inna kaidakunna azim. Ketika dicek, diteliti, diperiksa bajunya Nabi Yusuf, ternyata robeknya di belakang. Sehingga malik tersebut, penguasa tersebut mengatakan innahu min kaidikunna. Sungguh ini merupakan tipu daya makar darimu, menunjuk istrinya. Inna kaidakunna azim. Sungguh tipu daya kalian itu sangatlah besar. Tipu daya kalian, wahai para wanita, sangatlah besar. Kemudian Al-Malik berusaha agar berita tersebut tidak tersebar dengan mengatakan, Yusuf a'rid an hada. Wahai Yusuf, lupakan kejadian ini, lupakan berita ini, dan jangan sebarkan. Wastaghfiri li dzambiki. Dan berusahalah engkau wahai istri untuk meminta ampun atas dosa-dosamu. Innaki kunti minal khati'in. Sesungguhnya engkau itu merupakan orang yang keliru. Ini ibrah yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah al-hadar min fitnatin nisa. Al-hadar min fitnatin nisa. Dari ayat 23 sampai ayat 29 ada peringatan agar kita berhati-hati dari fitnahnya wanita. Fa inna kaidahunna azimun li'idami fitnatihima. Li'idami fitnatihinna. Sesungguhnya tipu daya mereka sangatlah besar, kuat, berbagai macam bentuknya, karena besarnya fitnah yang ada pada mereka. Zakara Muqatil an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Muqatil meriwayatkan dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah alaihi wasallam mengatakan,
inna kaidan nisa'i a'zam min kaidis syaitan. Sesungguhnya tipu daya wanita itu lebih besar daripada tipu daya syaitan. Li'anna Allah Ta'ala yaqul, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu sangatlah lemah. Sangatlah lemah bagi orang yang beriman. Wa qala inna kaidakunna azim. Allah juga berfirman, sungguh tipu daya kalian wahai wanita sangatlah besar. Di dalam hadis disebutkan apa yang bunyinya? Ma'araf fima ma'na ma ra'aitu fitnatan agarru 'ala rijal. Ya. Ma qara'tu ba'di fitnatan bukan ini yang maksud. Maknanya tidak ada fitnah yang lebih besar atau lebih berbahaya bagi kalbu yang terkait dengan haid. Ketika disebutkan wanita itu naqisah fil aql wad din, adhabalu fil rijal, lebih apa? Lebih bisa memalingkan, menggoda hati seorang laki-laki. Atau seperti tadi disebutkan, lebih besar godaannya bagi laki-laki daripada wanita. Seingat anak di dalam riwayat ada rajulun mukmin begitu. Al-Mu'min di sini disebutkan kaidun nisa, tipu daya wanita itu lebih besar, lebih sulit dihindari sampai pun orang yang beriman. Kalau tidaklah kuat, tidak akan bisa menghindar. Adapun syaitan, tipu daya syaitan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tertolong untuk menghadapi tipu daya syaitan. Karena keimanan bisa mengantarkan kepada keikhlasan. Sedangkan syaitan sendiri mengatakan ketika akan menipu Bani Adam, la aghwiyanahum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin. Sungguh aku akan menggelincirkan mereka semua kecuali hamba-hambamu di antara mereka yang ikhlas. Iman mengantarkan kepada keikhlasan. Ternyata berita itu pun tersebar. Tentang kisah yang terjadi antara wanita itu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Sudah jam 1 ya, kawan. Kita cukupkan. Kita cukupkan. Kalau aneh insya Allah masih kuat. Biasanya yang dengar itu lebih ngantuk daripada yang ngomong. Mungkin kita ringkas. Ternyata berita tersebut tersebar dan untuk menutupi kejadian itu, karena wanita-wanita bangsawan ternyata mengejek istri siapa? Malik ini. Bagaimana bisa menggoda budaknya? Padahal dia cantik, kok kurang kerjaan. Ternyata ketika mendengar itu langsung diutus kepada mereka undangan, adakan pesta, disiapkan tempat duduk, makanan, pisau. Setelah mereka Nabi Yusuf suruh keluar. Apa yang terjadi? Akbarnahu wa qata'na aydiyahum. Setelah keluar Nabi Yusuf, mereka ternyata terperanjat, kaget, terheran-heran, terkagum-kagum tentang ketampanan Nabi Yusuf dan keelakan Nabi Yusuf, sehingga tidak sadar mereka memotong-motong apa? Jari mereka, tangan mereka, motong-motong.
Diriwayatkan waktu itu mereka memotong buah seperti buah lemon gitu. Ini menunjukkan yang pertama fitnah nisa, yang kedua wanita pun juga bisa terfitnah dengan ar-rijal. Ya. Ini menunjukkan wanita juga bisa terfitnah dengan rijal, dengan laki-laki. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qul lil mu'minat yaghuddna min absarihim. Dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman agar mereka menundukkan pandangan mereka. Ini tanbih. Kemudian kita ingatkan tadi bahwasanya wanita ini pun seterusnya juga bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga saudara-saudara Nabi Yusuf juga bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengakui kesalahannya kepada bapaknya. Dan sebagai bapak yang baik, Nabi Yakub pun memaafkan mereka ketika anaknya meminta kepada Nabi Yakub untuk mendoakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Yakub mengatakan agar mereka juga meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan aku, kata Nabi Yakub, akan memintakan ampun kepada kalian. Ini contoh untuk kita sebagai orang tua nantinya, untuk anak ya nanti, untuk kita sebagai orang tua, agar ketika kita menemukan kesalahan dari anak-anak kita, agar kita bisa mudah memaafkannya, bahkan membimbingnya kepada yang lebih baik. Bukan ketika salah mudih, bukan begitu. Bahkan dimaafkan dan dibimbing agar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin ini tidak bisa kita sempurnakan sampai akhir surat. Akan tapi kata para ulama, ma la yudraku kulluh la yudraku julluh. Yang tidak bisa diraih semuanya, jangan ditinggal semuanya. Insya Allah kita sudah mendapatkan beberapa ibrah dari perjalanan kisah Nabi Yusuf ini. Bagi yang ingin membacanya ulang dan mempelajarinya, silahkan membaca kisah Nabi Yusuf. Fa innahu ahsanul kisah faqat. Karena itu sebaik-baik kisah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Sebaik-baik kisah. Sementara Gus Dur mengatakan apa? Kisah porno, iya kan? Kisah porno, jarimah, jur'ah, lidah yang sangat parah, keberanian menentang Allah Subhanahu wa taala. Karena porno kan konotasinya jelek ya saya. Nah, menentang Allah Subhanahu wa taala. Ini. Dr. Wahbah memberikan pasal terkait pembahasan ini menjadi 20 pasal. Sedangkan yang telah kita lewati sebenarnya baru 4 pasal. Karena tadi yang tidak bisa kita ambil semuanya, maka jangan ditinggal semuanya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang bertanya tentang hadis? Mungkin ada yang tahu. Kalau wallahu alam, ana belum pernah melewati hadis ini. Hadis berbunyi, ya Allah, adakanlah kuasa umat Muhammad bila sebelum memasuki Ramadan tidak memohon maaf pada kedua orang tuanya, keluarga, sahabat, dan orang di sekitarnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengamininya sampai 3 kali. Seingat ana belum pernah melewati hadis ini, sehingga ana tidak tahu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin Ustaz Ali atau Ustaz yang lain tahu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.